Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Markus 5. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Ayat 30 ya? Ya. 30, yaitu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Lanjut 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 2. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 3, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Amin. Ya. Saya akan mencoba membagikan apa yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang kelima, di mana juga dalam 3 kitab ditulis, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dalam kesaksian mereka selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Hal yang sangat unik sebenarnya adalah perikop ini berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Judul perikop ini sebenarnya ada satu kejadian di mana ketika Tuhan Yesus sehabis pelayanan di Gerasa, ketika seorang yang kerasukan setan kemudian diperintahkan setan iblis itu keluar dari orang itu, kemudian masuk ke kawanan babi, dan kemudian babinya terjun ke laut. Dan setelah kejadian di Gerasa, Tuhan kembali ke daerah yang di seberangnya. Sebenarnya waktu itu yang unik adalah ketika dia sedang mendengar kabar bahwa Yairus ini adalah pemimpin suatu rumah ibadah, atau dalam tradisi Yahudi adalah sinagoge. Kemungkinan dia adalah seorang, kalau kita sekarang ini mungkin pendeta atau pastor atau romo ya. Sesuatu yang cukup unik. Tuhan ingin mengunjungi atas permintaan seorang pemimpin agama karena anaknya yang menderita sakit dan katakanlah sudah sekarat dan mau meninggal.
dalam perikop ini, wanita ini seperti ya katakanlah hidup yang kita alami. Ada masalah. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang tanpa masalah. Masalah itu semuanya menjadi pelajaran buat kita supaya kita bisa mengkaji dan mengambil solusi untuk jalan keluar daripada persoalan itu. Kalau kita melihat konteks wanita ini, ada persoalan di dalam dirinya sendiri, di dalam faktor intrinsiknya sendiri. Dan kemudian juga bertambah bebannya dengan faktor ekstrinsik yang dari luar. Wanita ini mengalami satu perdarahan yang cukup, katakanlah tidaklah sebentar, 12 tahun. Sedangkan kalau kita secara normal fisiologis aja, wanita yang setiap bulan datang bulan selama 4-6 hari, katakanlah sudah tenaganya sudah pasti akan berkurang. Nah, ini perempuan ini perdarahan terus. Setiap hari dia perdarahan. Kalau kita tahu bahwa darah itu adalah hidup. Makanya tradisi orang Yahudi tidak boleh makan darah. Tapi kalau kita nggak tahu, orang Jawa tuh sedang makan marus tuh. Kalau orang Manado mungkin apa ya? Batak. Orang Batak, Tapanuli ya. Batak Manado sama. Ada yang suka darah. Itu kalau tanpa toki ya, ketok binatangnya itu, darahnya itu belum ada tuh kurang lezat ya. Katanya itu yang membuat taste-nya jadi enak untuk dimakan ya. Ditambah lagi dengan pedas ya. Nah, ini kalau kita memang memahami dalam hal secara dari segi pandang kesehatan bahwa darah itulah sumber hidup. Di mana-mana kalau kita tidak ada darah pasti akan mengalami satu permasalahan hemoglobin yang mengangkut oksigen ke dalam sirkulasi di dalam organ-organ tubuh kita. Saat ini aja orang bingung nih pada saat COVID ini, ya faktor apa lagi yang bisa bertahan untuk mengatasi persoalan semakin dropnya kondisi. Plasma konvalesen dicari ya, begitu mahal. Bukan berarti harganya, proses pembuatannya plasma ini juga mahal. Satu kantong itu mungkin sekitar 2 juta ya. Bisa aja satu orang tuh perlu antara 3-4 kantong ya. Carinya aja susah, syaratnya juga itu susah ya. Bagi perempuan yang belum hamil lah gitu. Ya. Dan yang waktu terpaparnya bagi laki-laki perempuan juga ada range-nya, tidak udah lebih daripada 3 bulan, 6 bulan akan mengalami ketidakefektifan dari plasma konvalesen. Kita bisa membayangkan bagaimana perempuan ini sangat menderita. Setiap harinya dia harus kekurangan darah. Tenaganya sendiri dia sudah tidak mampu untuk, mungkin saya tidak tahu. Kalau kita mungkin meresapi penulis ini, rata-rata Markus, Lukas sama Matius ini laki-laki ya. Mungkin kalau perempuan mungkin bisa lebih menjiwai ya. Bagaimana keadaan perempuan sendiri bisa merasakan menstruasi dan dia melihat bahwa wanita ini perdarahan ya. Mungkin bisa lebih mengerti, bisa menggerakkan empati hatinya akan penderitaan. Luar biasanya pun saya juga cukup heran, selama 12 tahun dia perdarahan. Bagaimana HB-nya? Normal itu 12, 14 ya. Mungkin ini cuma 1 apa 2 atau 4 ya. Kalau sekarang ini orang sudah perdarahan aja, yang mengalami perdarahan berat karena satu keadaan patologis, misalnya ada tumor ya dalam laki-laki atau perempuan, itu bisa HB-nya 5-4 ya. Nah, ini perempuan ini kita nggak dijelaskan ya kenapa dia sakit, apakah karena fisiologis atau patologis. Fisiologis apakah karena imbalance hormon, patologis apakah karena ada kista, ada miom, ada yang
penyakit-penyakit keganasan lain atau penyakit-penyakit yang didapat, ya. Kita tidak bisa mendapatkan gambaran daripada faktor primer kenapa terjadi perdarahan. Dia harus menghadapi satu keadaan terhempit dalam ekonomi, di mana dia berobat sudah habis uangnya, mungkin sudah dijual semua, ya mungkin punya sapi dijual, punya tanah, punya rumah, bahkan keluarganya sendiri, kakak adiknya mungkin, atau paman, atau tantenya sudah banyak membantu, tapi dikatakan sudah percuma gitu. Bagaimana rasanya orang yang mengalami satu keadaan sakit sudah tidak berdaya dalam hal ekonomi untuk menyembuhkan penyakitnya. Bahkan harus memilih apakah akan terus mengobati, membiarkan dia mati, katakanlah yang paling ekstrim, atau uangnya itu dialihkan kepada yang lain yang masih hidup, yang ingin membutuhkan. Itu satu pilihan yang cukup sulit. Tapi saya yakin ini adalah satu kejadian yang memang Tuhan tahu semuanya ini. Ya, sebelum Tuhan Yesus berkarya dalam 3 tahun, dia berkarya memberitakan Injil, perempuan ini sudah mengalaminya 12 tahun. Dan memang ini mungkin dalam Tuhan membuat membuat skenario atau mungkin jalan yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita betapa kasihnya buat kita manusia. Keadaan ekonominya sudah ambruk, ya. Semua keluarganya mungkin sudah habis-habisan, sudah tidak mau lagi, tidak kuat lagi membantu. Ya. Kita banyak keluarga kita kalau ada yang sakit aja, bukan sakit yang kronis, udah habis dia bantu, belum tentu kita akan bantu terus. Nah, yang kedua dari segi sosial. Dia mungkin dijauhi daripada teman-temannya. Ya gimana, mungkin kalau orang perdarahan, kita tidak seperti sekarang ya, mungkin bau daripada amisnya perdarahan pervaginanya itu membuat orang tidak nyaman. Yang mau dekat pun mungkin menjaga jarak karena keberadaan penyakitnya ini. Contohnya kita mungkin pernah lihat orang yang menderita kanker payudara, udah stadium lanjut, baunya begitu tidak enak gitu ya. Bau busuk, bau amis bercampur semua. Bahkan kita melihat dengan kasihan, dan kita pun tidak betah berada di situ untuk berlama. Nah, segi sosial jelas sudah merupakan terasing ataupun dia dalam keadaan sendiri. Hal yang menambah secara fisiknya, makin dia melorot, makin dia tidak mampu untuk bangkit. Apalagi adat budaya orang-orang bangsa-bangsa ini cukup punya adat dan budaya ya. Mungkin saja saya nggak tahu, saya belum pernah ke Israel. Jadi mungkin adat Yahudi, adanya orang-orang seperti ini juga dianggap bahwa suatu kenajisan lah, ada suatu perbuatan dosa ataukah ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh di atasnya dia, bapak ibunya atau kakek neneknya ya, sehingga dia tertimpa oleh suatu penyakit seperti ini. Dia diasingkan oleh semuanya itu, ekonomi tidak mampu, sosial tidak mampu, adat istiadat juga tidak mampu. Dan dalam keadaan waktu itu juga negara, kita tahu bahwa secara politik di Yahudi sedang dijajah oleh Imperium Roma. Jadi mungkin fasilitas kesehatan segala macam tidak bisa diberikan kepada orang yang dijajah. Dan katakanlah mau hidup ya silakan, mau mati ya silakan. Ya. Semua ini sudah tidak ada jalan lain. Kalau kita melihat kisah-kisah sebelumnya, ada ketika Tuhan Yesus khotbah, orang yang lumpuh diturunkan dari atap, dibantu ya. Terus kemudian ada yang buta juga berkelompok mereka datang. Tapi anehnya perempuan ini dia sendiri.
dia percaya dengan imannya, dan dia tidak masuk dalam hitungan rencana kunjungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ke Yairus, ke rumah suatu pendeta lah, kepala sinagoge ya. Dia tentu dari segi keberadaan statusnya dia jauh. Yang Tuhan Yesus mau kunjungi ada seorang imam yang tentu di masyarakat itu bisa mendengar kata-kata dia, ataupun lebih berstatus tinggi daripada wanita ini. Tetapi yang ingin ditunjukkan bahwa Tuhan itu tidak membedakan strata. Amin. Dia tetap buat siapapun percaya, Tuhan akan berikan hal yang sama. Makanya suatu cerita ini, ketika ada sentuhan wanita ini yang menyentuh jubahnya dengan imannya, suatu energi, suatu kesembuhan Tuhan lepaskan. Dan semua orang itu juga tidak tahu siapa yang menyentuh. Karena mungkin wanita ini merasa dia dikucilkan, dia tidak diperhatikan. Dia pun ketakutan ketika Tuhan nanya, aku ada energi yang aku lepaskan untuk kesembuhan. Sampai akhirnya dia ditanya dan dia merasa tertekan, dia datang kepada Tuhan dan dia tersungkur. Disinilah bahwa mungkin kalau yang penulisnya seorang yang wanita, mungkin akan kita mendapatkan cerita bagaimana Tuhan menghampirinya, memeluknya, bahkan mengangkatnya, bahkan memberikan pelukan ataupun berkat di atas kepalanya. Mungkin tidak kita dapatkan, tapi kita meyakini bahwa apa yang dilakukan Tuhan buat menyembuhkan orang dengan keadaan sakit apapun, dengan strata apapun, tapi pasti dengan pelukan kasih. Tuhan tidak pernah membedakan A, B, C dalam perbedaan keadaan, membedakan pelukannya, membedakan kasihnya. Ini yang Tuhan mau berikan buat kita, karena kita juga dalam keluarga banyak sekali. Kadang-kadang kita juga konflik dengan kakak adik kita, ketidakcocokan, bahkan dengan teman-teman di tempat kita bekerja ada konflik, bahkan dengan orang tua kita kadang-kadang kita juga terjadi konflik, apalagi dengan anak-anak kita. Seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi percayalah bahwa kita semua sudah memiliki iman pada Kristus Tuhan kita. Pasti Tuhan akan mengatur semua rencana-rencana yang indah yang Tuhan mau pakai buat kita masing-masing. Khususnya kita-kita yang alumni dari Ikatan Kristen SMP 30. Kita menjadi berkat buat anak-anak kita, buat ayah ibu kita yang masih ada mungkin, ataupun kakak adik kita yang masih ada, yang mungkin kita juga berselisih, berbeda pendapat. Bahkan dengan anak-anak kita. Kadang-kadang suka tidak mengerti keberadaan kita, kelelahan kita, pikiran kita, persoalan kita. Semuanya itu kita bisa bawa dengan kesendirian kita kepada Tuhan. Seperti perempuan ini tadi, dengan segala macam, dia tidak mau dirinya diekspos, tidak mau orang lain tahu, tapi dia bawa dengan keyakinan imannya. Dia ingin mendapatkan solusi, jawaban dari semuanya yang dia alami. Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dia
imannya menyelamatkan dia. Dan pastilah segala dosa dan kesalahannya juga Tuhan sudah pulihkan. Dan dalam kisah ini tidak dijelaskan lagi kejadian setelah wanita ini dijamah dan disembuhkan. Tapi kita dalam iman Kristen kita bahwa ada satu perubahan yang besar buat wanita ini. Dia bisa mengatasi ekonominya, dia bisa mengatasi sosialnya, dia bisa mengatasi adat budayanya, dia bisa mengatasi keberadaan negaranya. Ada satu pelajaran, ada suatu tingkat di mana dia naik yang lebih jauh dalam hal tingkat keberadaan rohaninya. Mungkin ini yang bisa saya berikan buat kita semua. Kiranya menjadi berkat dan juga bisa buat kita semua sama-sama bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua bersama dengan keluarga dan rekan-rekan sekerja, bahkan juga dengan anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.